Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2 minggu yang lalu, saya sudah mengirimkan hasil plagiarism check dari paper kalian. Ya, tapi banyak yang nanya, ini gimana Bu cara bacanya? Apa arti dari warna-warna tersebut? Apakah semua yang berwarna adalah plagiat? Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membaca atau menginterpretasi hasil plagiarism check atau output plagiarism check yang telah dilakukan. Perlu saya sampaikan bahwa memang benar semua warna-warna yang ada di sini itu ada maknanya, ada artinya. Apa artinya? Itu menunjukkan unsur similarity atau kesamaan dengan tulisannya orang yang ada di internet. Di sini ada banyak warna nih. Ada merah, biru, ungu, kuning, ya banyak ya. Nah, semua yang berwarna itu bisa dicek dari mana kita mengambil sumber tersebut. Jawaban ini ada. Artinya semua yang berwarna ungu diambilnya dari ini, Digilip Suka dan seterusnya. Ada sekitar 177 kata, 177 kata yang diambil dari link ini. Jadi semua yang warnanya ini sumbernya dari sini. Kemudian yang hijau ada 20 kata dari Neliti. Ya, ada yang warna merah, ini banyak sampai 50% itu diambil dari UIN Jakarta. Jadi kelihatan sumbernya gitu, bisa dicek langsung. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apakah semua yang berwarna ini termasuk plagiat? Ya, jawabannya belum tentu. Yang berwarna ini hanyalah unsur similarity atau kesamaan, tapi kesamaan bukan berarti plagiat. Kesamaan itu hanya berpotensi plagiat, tapi belum tentu. Contohnya seperti ini. Ini ada warna biru terhighlight ya, artinya sama. Ya pasti sama lah, karena ini informasi umum. Artinya setiap skripsi, setiap proposal pasti punya ini. Makanya ini bisa diabaikan, dianggap bukan plagiat. Ya, jadi yang harus kita lakukan ketika membaca, menginterpretasi ini adalah klasifikasi bagian mana yang terhighlight, yang masuk sebagai bentuk atau kategori plagiat, yang mana bukan. Kalau bukan, ya abaikan seperti ini. Yang menurut kalian, oh ini kalimat umum nih, pasti semua orang pakai, ya itu bukan plagiat. Tapi ketika dia betul-betul masuk dalam kategori plagiat, misalnya satu paragraf full atau kalimat yang sama persis tanpa mencantumkan sumber, nah ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama adalah buat kutipan langsung. Ya, buat kutipan langsung pada bagian yang tidak dapat atau sulit diparafrase. Misalnya ada kalimat-kalimat yang kalian susah untuk paraphrase. Oke, bikin kutipan langsungnya. Kemudian kalau misalnya ada satu paragraf full yang diambil, coba untuk parafrase, ubah-ubah kalimatnya, tapi ini tetap sama. Ya, seperti itu. Kita langsung ke contoh ya. Contoh di sini, nah seperti ini, bab 1 pendahuluan latar belakang itu terdeteksi, tapi abaikan saja karena ini tidak masuk dalam kategori plagiat. Itu kalimat kata-kata umum yang pasti semua orang pakai ketika nulis skripsi atau proposal. Ya, coba lihat kalimat pertama ini, penegakan hukum sampai saat ini di Indonesia dan seterusnya. Nah, ini tidak ada, ini termasuk, ini sama persis ya, satu kalimat full yang sama persis dengan tulisannya orang dan tidak ada sumber. Nah, ini masuk dalam kategori plagiat. Apa yang bisa dilakukan adalah memparafrase. Ubahlah kalimat ini menjadi bentuk kalimat lain dengan bahasa kalian sendiri sehingga tidak sama persis dengan tulisannya orang. Ya, itu namanya parafrase. Kemudian yang kedua, ini undang-undang dasar. Ini kalau ini diabaikan saja ya, karena ini tidak bisa diparafrase. Kemudian, nah ini banyak. Nah, kalau ini negara, hukum adalah negara yang berlandaskan sampai di sini. Beri kutipan, kemudian kalau memang tidak mau mengutip, bisa pakai kutipan langsung atau parafrase. Ya, lihat caranya di materi sebelumnya. Oke, kita kasih contoh yang lain. Nah, ini contoh bab 1 pendahuluan latar belakang, abaikan. Tapi ini satu kalimat full, coba dilihat di paragraf pertama. Ini mulai dari kurikulum
sampai sembarangan, itu satu paragraf full diambil dari tulisannya orang, sama persis, tidak ada bedanya sama sekali. Nah, ini yang masuk dalam kategori plagiasi. Saran saya, ini diparafrasekan, jadi lihat bagaimana kalimat inti atau poin penting dari dua kalimat ini. Jangan sampai kita ambil full tulisannya orang, jelas-jelas itu bentuk plagiat. Coba dicek apa inti dari paragraf ini. Kalau yang saya baca adalah bahwa kurikulum itu sangat penting, perannya sangat penting, sangat vital dalam bidang pendidikan. Oleh karenanya itu penyusunannya harus dilakukan secara serius. Nah, itu kan sudah beda nih. Cara kita membahasakannya sudah beda. Ketika ditulis ulang, itu tidak akan terdeteksi sebagai plagiat. Ya. Kemudian selanjutnya undang-undang, oke, diabaikan saja karena itu memang tidak bisa diparafrase. Nah, tapi ini kalau ini daripada terdeteksi satu paragraf full, ini bisa diubah menjadi kalimat atau kutipan langsung. Oke, ini kan tidak bisa diubah. Jadi dirubah saja, dikutip menjadi kutipan langsung. Kemudian, nah ini ada warna-warna, ini diabaikan saja. Ini ada ini sampai terakhir ini diabaikan karena itu bukan plagiat. Oke, sekarang ini ada panjang sekali ya, ada berapa baris ini. Nah, meskipun ada kutipannya di sini, tapi ini masih terdeteksi plagiat. Kenapa? Karena bukan kutipan langsung, tapi hampir sama persis dengan tulisannya orang. Nah, oleh karenanya itu lagi-lagi lakukan parafrase, ambil intisarinya, ambil inti kalimatnya, kemudian buat dalam bahasa yang berbeda. Ya, selanjutnya seperti itu, sama saja. Ya, mungkin cukup untuk penjelasan singkat saya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kesimpulannya adalah semua yang terhelat di sini adalah menunjukkan unsur similarity atau kesamaan dengan tulisan orang. Tetapi bukan berarti bahwa semua yang berwarna itu adalah plagiat. Oleh karenanya itu kita masih bisa mengecek kembali, menganalisis yang mana sih yang masuk plagiat, yang mana bisa diabaikan. Nah, jika masuk memang dalam kategori plagiat, caranya bisa ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat kutipan langsung, kemudian yang kedua adalah memparafrasekan. Olehnya itu, pelajari teknik parafrase. Ya, mungkin cukup untuk video ini. Kalau jika ada hal-hal yang belum jelas, bisa ditanyakan melalui grup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.